Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi nikmat sehat dan sempatnya sehingga saya masih dapat mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah korespondensi saya ini. Sholawat beserta salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pembawa mata kuliah korespondensi dan teman-teman sekalian. Langsung saja, di sini saya atas nama Rukiah dengan NPM 1801010030 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 akan mempresentasikan tugas akhir saya tentang materi mata kuliah korespondensi. Mengenai mata kuliah atau mengenai tentang materi korespondensi, kita berhubungan dengan surat menyurat. Nah, apa itu surat? Bagaimana yang dimaksud dengan surat? Teman-teman sekalian, ada banyak pendapat yang mengemukakan, yang mendefinisikan, yang mengartikan apa itu surat. Di sini saya hanya mengambil beberapa, yaitu yang pertama, saya mengambil dari KBBI, di mana di dalam KBBI tertulis bahwa surat adalah kertas sebagai data atau keterangan sesuatu yang ditulis. Selanjutnya, saya mengambil pendapat dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, yang mana di sini dinyatakan bahwa surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dalam artian ini dimaksudkan bahwa surat itu merupakan suatu bentuk informasi, satu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya, menurut Setiawan dan kawan-kawannya di dalam buku Surat Menyurat Serbaguna, di sini dikatakan bahwa surat merupakan komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi pernyataan, pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan berbagai pihak tertentu. Jadi teman-teman, intinya surat itu merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Dari banyaknya pendapat, dari berbagai pendapat, saya menyimpulkan beberapa definisi. Saya menarik kesimpulan dari definisi-definisi yang telah disampaikan oleh para ahli, di mana kesimpulan yang saya tarik itu yang pertama, surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang dilaksanakan dengan menggunakan sehelai kertas. Yang kedua, surat berisikan informasi yang berasal dari satu pihak kepada pihak lainnya, antar pribadi, kedudukannya dalam organisasi atau badan pemerintahan. Selanjutnya, surat dapat menghubungkan seseorang dengan kelompok atau menghubungkan kelompok dengan seseorang yang berjauhan. Selanjutnya, surat memiliki bagian-bagian tertentu seperti ukuran kertas surat, bahasa surat, bentuk-bentuk surat, dan jenis-jenis surat. Dan yang terakhir, surat merupakan citra, cermin, mentalitas, jiwa, serta petunjuk intern dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Secara singkatnya, surat itu merupakan suatu bentuk yang berisi informasi.
Surat itu merupakan bentuk komunikasi, di mana melalui surat ini kita bisa menyampaikan sesuatu, kita bisa mendapatkan informasi dari pihak lain, kita bisa memberikan informasi kepada pihak lain tanpa harus berbicara secara langsung, tanpa harus bertatap muka secara langsung, melainkan melalui perantara yang disebut dengan surat tersebut. Nah, teman-teman, tadi saya mengatakan bahwa jika berhubungan dengan korespondensi, maka berhubungan dengan surat menyurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tentang pengertian surat, bagaimana pula dengan yang dimaksud dengan korespondensi? Apakah korespondensi itu sama dengan surat, sama persis, atau bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan tentang korespondensi, di mana korespondensi itu searti dengan surat, menyurat. Yang mana korespondensi adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Selanjutnya, korespondensi adalah orang yang berhak atau mempunyai wewenang untuk menandatangani surat, baik atas nama perorangan maupun kantor atau organisasi. Jadi teman-teman, lebih jelasnya, korespondensi itu adalah istilah yang digunakan yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, korespondensi itu dapat dibuat berupa atau atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi atau juga nama perseorangan. Selanjutnya muncul pertanyaan, jika surat itu berbentuk tulisan, apakah dalam menulis surat itu tidak ada aturan? Atau kita bisa membuat surat seperti apa yang kita inginkan? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kriteria surat, di mana yang pertama itu dikemas dalam bentuk yang menarik. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, langsung kepada intinya atau tidak bertele-tele. Dalam artian, dalam menulis surat kita juga memiliki aturan, kita juga memiliki kriteria, di mana di sini kita tidak diharuskan untuk bertele-tele. Dalam artian, kita diharuskan untuk menulis langsung kepada intinya, tidak membahas bahasan yang lain yang tidak begitu diperlukan dalam surat tersebut. Kita tidak perlu membahas yang lain kecuali apa yang mau kita sampaikan di dalam surat tersebut. Kita harus menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan menarik, dan juga kita harus mengemasnya, menyiapkannya dengan bentuk yang menarik. Bentuk yang menarik di sini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Misalnya yang diinginkan oleh suatu instalasi, perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa kita menulis surat? Apa gunanya kita menulis surat? Sebab itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan kita menulis surat atau fungsi kita menulis surat. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita tidak harus dituntut untuk berbicara secara langsung. Komunikasi itu tidak hanya berbicara secara lisan, tetapi juga ada yang tertulis. Nah, surat ini merupakan media komunikasi, namun dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, sebagai bukti tertulis. Dikatakan surat itu memiliki fungsi sebagai bukti tertulis karena surat merupakan sarana komunikasi secara tertulis yang dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, surat juga berfungsi sebagai alat pengingat. Manakala suatu saat, suatu ketika ada seseorang yang melupakan sebuah peraturan, melupakan sebuah perjanjian yang telah diucapkannya dan juga dituliskannya. Nah, kita dapat mencari lagi surat ini. Kita dapat menjadikan surat ini sebagai bukti bahwa telah ada suatu perjanjian untuk mengingatkan pihak yang lupa. Selain itu, surat juga berfungsi sebagai wakil lembaga atau pribadi dari pembuat surat yang membawa pesan, misi atau informasi yang hendak disampaikan kepada penerima. Nah, surat ini berperan sebagai wakil.
dikarenakan orang yang ingin menyampaikan pesan, yang ingin menyampaikan informasi itu menyampaikannya, itu mewakilkannya melalui surat yang ditulis dan diserahkan tersebut. Selain dari itu, masih banyak fungsi dari surat. Teman-teman sekalian bisa mencari fungsi-fungsi dari referensi-referensi yang berbeda. Intinya, fungsi surat ini sangat banyak. Selanjutnya, teman-teman, muncul pertanyaan, apakah dalam menulis surat itu terserah kita bagaimana bentuknya? Terserah kita bagaimana cara kita menuliskannya. Nah, di sini ada aturan atau bentuk-bentuk yang harus diketahui dalam menulis surat. Bentuk-bentuk tulisan surat. Yang pertama ada bentuk lurus penuh. Dalam artian bentuk surat dalam penulisan ini semua dimulai dari pinggir sebelah kiri. Artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Bentuk yang kedua itu ada bentuk lurus atau block style. Nah, pada dasarnya, bentuk lurus atau block style ini sama dengan surat bentuk lurus penuh. Hanya saja, perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan. Jadi, untuk surat bentuk lurus penuh itu, semuanya ditulis dan dimulai dari sebelah kiri. Tetapi, pada bentuk lurus atau block style ini, ada yang ditulis di sebelah kanan, yaitu penempatan tanggalnya, ada salam penutupnya, ada nama instansi, nama terang, dan nama jabatan. Pengecualian dari yang itu semuanya ditulis dari sebelah kiri. Selanjutnya ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Nah, bentuk ini sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus. Hanya saja perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam. Pada praktiknya, surat dengan bentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. Nah, teman-teman, di sini di setiap alinea, di setiap paragraf itu awal dari paragraf itu agak-agak menjorok ke depan. Jadi tidak lurus semuanya. Kemudian ada yang dikatakan dengan bentuk lekuk atau indented style. Nah, penulisan dalam bentuk lekuk ini mulai dari alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dia tidak lurus, dan setiap alinea itu menjorok ke depan. Ada juga yang berbentuk menggantung atau hanging paragraph. Nah, sebenarnya bentuk ini juga sama dengan bentuk lurus, hanya saja perbedaannya terletak pada pemakaian alamat dan alineanya, di mana setiap alinea ditulis rata kiri, sedang baris berikutnya menjorok ke dalam. Nah, untuk bentuk ini, awal dari paragraf itu, awal dari alinea itu ke kiri, dan baris-baris setelah itu agak menjorok ke depan. Jadi perbedaannya di awal paragraf dan isi dari paragraf tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis surat. Secara umum, surat itu digolongkan menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Yang pertama, saya akan membahas tentang surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana surat ini dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Surat pribadi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Yang kelima, format surat bebas. Jadi secara singkatnya, surat pribadi ini memiliki aturan yang bebas, tergantung kepada pribadi yang menulis surat tersebut. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan surat resmi. Nah, surat resmi ini adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Di mana ciri-ciri surat resmi ini yang pertama menggunakan kop surat apabila dikeluarkan oleh organisasi, instansi, atau perusahaan.
ataupun universitas dan lain sebagainya. Yang kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, artinya tidak sembarangan, yang sesuai aturan dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menggunakan ragam bahasa resmi, tidak menggunakan bahasa yang bebas. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Maksudnya ini cap atau stempel dari lembaga yang mengirimkan surat. Dan yang keenam, ada aturan format bakunya, tidak sembarangan menulis. Surat resmi ini merupakan surat yang sangat lengkap, resmi, dan baku, di mana surat resmi ini terdiri dari kepala atau kop surat yang berisi nama instansi atau lembaga yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, alamat instansi atau lembaga, dan juga logo instansi atau lembaga. Bagian yang kedua dari surat resmi ini adalah nomor surat, yakni urutan surat yang dikirimkan. Yang ketiga, lampiran, yaitu berisi lembaran lain yang disertakan selain surat. Dalam artian lampiran ini merupakan dokumen-dokumen pendukung. Selanjutnya, hal, yaitu berupa garis besar isi surat. Hal perihal, untuk apa, tentang apa surat ini kita berikan. Selanjutnya ada tanggal surat. Penulisan tanggal surat ini berada di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat. Satu baris, satu sejajar atau satu baris dengan nomor surat. Selanjutnya ada alamat yang dituju. Selanjutnya ada pembuka atau salam pembuka yang diakhiri tanda koma. Kemudian kita cantumkan isi surat. Dan bagian terakhir ada penutup surat. Penutup surat ini berisi salam pembuka, jabatan, tanda tangan, dan nama jelas atau nama terang, serta biasanya disertai dengan nomor induk pegawai atau NIP atau nomor-nomor yang menjadi identitasnya. Jenis surat yang selanjutnya adalah surat niaga, yaitu surat yang digunakan badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri, usaha jasa, dan lain sebagainya. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar, sehingga harus disusun dengan baik. Nah, surat niaga ini terdiri atas surat jual beli, surat kwitansi dan perdagangan, dan juga lain sebagainya. Secara jelasnya, surat niaga ini juga dikatakan sebagai surat yang digunakan di dalam perdagangan. Jenis surat yang selanjutnya ada surat dinas, di mana surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Di mana fungsi dari surat dinas ini yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan dengan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Di mana ciri-ciri surat dinas ini tergantung kepada instansi dinas tentu. Jenis surat selanjutnya adalah surat lamaran kerja, di mana surat lamaran kerja ini adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Dalam artian surat lamaran pekerjaan ini dibuat oleh seseorang pelamar yang ingin bekerja di suatu tempat tertentu. Secara umum, surat lamaran pekerjaan ini memiliki bagian-bagian tertentu, seperti yang pertama, yang dicantumkan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Selanjutnya, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang harus dicantumkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi teman-teman, dalam kesimpulannya, dalam menulis sebuah surat kita harus
mengikuti atau mematuhi peraturan penulisan, ada bentuk penulisan, ada kriteria penulisan. Jadi dalam menulis surat itu kita tidak sembarang menulis surat. Ada aturan yang harus kita turuti, yang harus kita penuhi, dan yang harus kita ikuti. Nah, pada kesempatan kali ini, pada materi korespondensi ini mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.